Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari ini ya, www.office.kampusrahasia.com. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang penggunaan equation ya, equation, subscript, superscript, dan simbol. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Ini ya, kita buka dokumen baru. Nah, di sini sudah tersedia halaman kosong dari Microsoft Word. Saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana membuat ini ya. Ada rumus kimia ataupun pangkat gitu. Kita kan sering melihat kalau rumus kimianya oksigen itu O2 gitu. Nggak mungkin kita tulis dengan seperti ini gitu. Misalnya saya atur dulu ya menjadi 12 dan Times New Roman. Nggak mungkin kita tulis dengan O2 seperti ini gitu. Tentu ini akan kelihatan kurang, orang tidak akan mengerti kalau ini adalah oksigen gitu ya. Rumus kimia dari oksigen. Jadi caranya adalah dengan menggunakan subscript. Penggunaan subscript dapat dilakukan dengan menekan Ctrl Shift tambah. Ctrl Shift tambah untuk pangkat, Ctrl tambah ya. Bisa Anda lihat di sana, kursor langsung berada di bawah ya. Untuk mengembalikannya seperti semula, tekan lagi Ctrl tambah. Jika ingin lagi subscript, tekan lagi Ctrl tambah. Sangat mudah ya. Ctrl tambah seperti semula dan Ctrl tambah untuk menjadikan kursor bergerak ke bawah. Kita tekan 2. Nah, seperti itulah jadinya rumus kimia untuk oksigen ya, O2 ya. Nah, kemudian untuk pangkat, misalkan kita ingin membuat sebuah bilangan pangkat ya, bilangan berpangkat. Misalkan kita ingin membuat 2 pangkat 5 misalnya. Caranya adalah dengan menekan Ctrl Shift tambah. 2 pangkat 5 ya. Nah, seperti itu. 2 pangkat 2, kita tinggal hapus kalau jika ingin mengubahnya ya. Untuk mengembalikan kursor seperti semula, caranya menekan Ctrl Shift tambah itu sekali lagi. Oke, akhirnya kursor kembali seperti semula. Jika ingin menaikkan kembali, tekan lagi Ctrl Shift tambah. Mudah ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Anda dalam membuat suatu ketikan ataupun suatu apa ya, entah itu tugas kuliah ataupun tugas kantor, mungkin menggunakan yang namanya simbol-simbol gitu ya. Caranya adalah dengan menekan Alt IS. Jadi saya ulangi, caranya adalah dengan menekan Alt IS. Di sini tersedia ya, sangat banyak simbol ya. Di sini bisa kita lihat begitu banyak simbol ya. Semua simbol yang kita butuhkan ada di sini. Kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Apapun yang kita mau, simbol apapun ya, sangat banyak di sini ya. Kira-kira seperti itu. Cara memilihnya gampang, tinggal kita memilih salah satu yang kita inginkan. Misalkan kita ingin milih ini, kita klik insert. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk memasukkan simbol ke dalam
halaman Microsoft Word. Bisa juga dengan mengklik ini juga bisa. More symbol, sama ya. Namun akan lebih mudah Anda menggunakan kunci shortcut yaitu Alt IS. Bisa juga dengan menekan, sebenarnya kunci shortcut ini nggak hanya satu ya. Alt IS ini adalah kunci shortcut Microsoft Word 2003. Dan pada Microsoft Word 2007 telah disempurnakan lagi menjadi Alt N. Di sini ada U, kemudian M. Di sini ada M ya. Sama, hasilnya akan sama. Kedua-duanya bisa digunakan ya, apakah Anda menggunakan kunci shortcut Alt IS ataupun Alt N UM. Alt N UM. Sama ya. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba mengajarkan Anda tentang misalkan kita membuat sebuah bilangan pecahan ataupun bilangan yang menggunakan ini ya, banyak rumus-rumus matematika sehingga kita kesulitan membuatnya gitu. Bagaimana membuat per, membuat akar gitu ya. Baik, caranya adalah dengan masuk ke menu insert, klik insert, kemudian ambil equation. Equation ya. Kemudian klik insert new equation. Nah, di sini langsung tertera apapun yang kita butuhkan. Di sini semuanya ada ya, mulai dari per ya. Misalkan kita ambil ini. Langsung kita tulis misalnya 2/4 misalnya. Terus kita letak kursor di sini 2/4. Lalu kita geser ke kanan. Kita tulis sama dengan, atau kita bikin 2/4 tambah 1/2 misalnya. 1/2. Hasilnya kita geser ke kanan sama dengan 1. Nah, jika ingin memindahkannya kita tinggal menggesernya ya, mendragnya ke sini. Nah, kita bisa menggunakan rata kiri ya untuk menggesernya ke kiri seperti itu. Ini akan sangat memudahkan Anda ya jika ingin membuat rumus kimia yang sangat banyak gitu ya. Ini sangat memudahkan Anda. Di sini ada pangkat juga gitu ya. Seperti ini saya contohkan. Misalkan kita membuat 2/5. Kalau kita menggunakan superscript, tentu kita akan kewalahan ya. Kontrol shift tambah terus menekan itu, terus tentu kita akan kewalahan ya. Namun di sini, jika seandainya pangkatnya tidak terlalu banyak, kita tidak apa-apa menggunakan superscript. Namun jika rumus matematikanya ataupun rumus kimianya terlalu banyak, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan ini gitu. Di sini ada pecahan juga. Terus ada bilangan berpangkat juga seperti ini. Terus ada akar. Terus ada integral juga. Ada ini juga ya. Kurung kurawal juga. Ada sin juga. Ada limit juga. Limit, logaritma. Ada matriks juga. Nah, kita tahu membuat matriks itu cukup cukup banyak angka-angkanya ya. Tentu kita akan kewalahan mengaturnya menjadi seperti ini, seperti ini. Namun dengan adanya equation ini akan sangat memudahkan kita dalam membuat rumus matematika. Mungkin akan jauh lebih mudah ya. Di sini juga disediakan basic math ya, basic tentang penggunaan rumus matematika. Jadi
Saya coba contohkan ya sekali lagi tentang pembuatan equation untuk ini. Akar ya. Saya contohkan untuk membuat akar. Oke. Misalkan kita membuat akar 25 ditambah akar 25 sama dengan 10 misalnya. Sangat mudah ya kan? Kemudian saya contohkan lagi, misalkan kita ingin membuat ini ya. Membuat bilangan berpangkat. Misalkan kita membuat 2 pangkat 5 ditambah 2, kita ambil lagi kembali pangkatnya, 2 pangkat 5, kemudian kita geser ke kanan, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian hasilnya kita bikin 64. Oke. Sangat simple kan? Sangat mudah ya kan? Oke, kita sudah berhasil membuat ini ya, rumus hitung-hitungan matematika, soal-soal matematika. Dengan ini akan sangat memudahkan kita ya, jika kita menggunakan equation ini. Sangat-sangat memudahkan kita gitu. Di sini juga ada operator gitu ya. Di sini ada simbol basic math ya, bukan ada alpha juga, beta juga, theta juga. Wah, sudah sangat lengkap ya. Ada kurang dari juga, kurang dari sama dengan. Ini akan jauh sangat memudahkan kita dalam membuat rumus-rumus matematika. Mungkin itulah, sampai di situ dulu video tutorial kita tentang bagaimana penggunaan equation ini. Tinggal ini sebenarnya sudah sangat mudah sekali Anda menggunakannya gitu. Anda tinggal memasukkan angkanya pada kotak-kotak ini gitu. Seperti saya contohkan tadi ya. Misalkan kita membuat integral misalnya. Jadi Anda tidak perlu lagi pusing ya memikirkan bagaimana membuat integral ya. Saya contohkan lagi ya membuat integral ya. Anda hanya perlu memasukkan angka ke dalam kotak-kotak ini. Misalkan Anda membuat integral seperti ini gitu. Ini satu contoh ya. Misalkan ini 1, ini 5. Nggak harus seperti ini ya. Ini satu contoh saja. Ini 25 gitu. Nah, Anda tinggal memasukkan angka-angkanya saja gitu. Anda tidak perlu lagi bagaimana ya membuat simbol seperti ini, bagaimana menulis angka di sini. Karena semuanya sudah disediakan dalam equation ini gitu. Anda tinggal pilih mana yang Anda inginkan, mana yang Anda butuhkan gitu. Anda tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan ini. Oke, baik, sekian dulu tutorial mengenai penggunaan equation, penggunaan simbol, subscript, dan superscript. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.